Halo sobat anime yang masih udutnya batangan. Waduh, kismin. Tapi jadilah daripada nggak ngebul, ya kan? Waduh, yaudah yuk weekend Magic Emperor langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah mendapatkan peringatan hingga 10 kali dari Zaufan. Di sini, Menara Huan Yu mereka tidak percaya dengan peringatan dari Zaufan untuk segera melakukan evakuasi. Dan keras kepala mereka dibayar mahal karena benar saja kini Menara Huan Yu diserang oleh 3 kekuatan besar bangsawan agung aliansi milik Gerbang Kaisar. Dan jelas menghadapi 3 bangsawan agung seorang diri sungguh sangat berat bagi Menara Huan Yu yang merupakan bangsawan agung terlemah di antara mereka semua. Namun melihat 3 pasukan besar bangsawan agung datang menyerbu Menara Huan Yu, membuat nenek seksi ini ia berujar, "Wah, dasar kampret! Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian lupa tentang hukum yang ada di Tianyu ini? Bahwa keluarga bangsawan agung dilarang terlibat di dalam perang saudara. Kalian berani-beraninya datang ke Menara Huan Yu dengan pasukan dan juga kekuatan penuh. Aku yakin Yang Mulia Kaisar akan murka mendengar kabar ini dan kalian pasti akan mendapatkan hukuman yang berat." Ya, mendengar apa dikatakan oleh nenek seksi itu membuat kampret Patriark Lembah Yaoming ia pun tertawa. "Nenek tua, kau pikir kenapa kami semua ada di sini? Hah? Ya, ini semua atas perintah dari Yang Mulia Kaisar. Maka dari itu, tidak akan ada seorang pun di luar sana yang akan membantu kalian keluar dari dalam masalah ini." Hei, ya jelas mendengar apa yang dikatakan oleh si kampret itu. Jelas membuat nenek seksi ini shock, terutama mendengar kalau mereka ternyata datang atas perintah dari Yang Mulia Kaisar. Apa? Tidak, itu mustahil. Di sini nenek seksi ini yang masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar membuatnya berujar, "Hei, kejahatan apa yang telah kami lakukan kepada Kaisar hingga membuat dirinya memperlakukan kami seperti ini? Membiarkan kalian menyerang kami?" Tanya nenek itu yang membuat si kampret itu tertawa. "Nenek tua, jangan pura-pura bodoh kau. Kau pikir siapa yang tidak tahu kalau kalian memiliki aliansi dengan Zaufan, sang pengkhianat itu? Dan dengan kekacauan yang telah ia buat di istana, dia adalah pengkhianat nomor 1 di kekaisaran ini. Dan kalian yang telah membuat aliansi dengan dirinya, apakah kau pikir kau tidak tahu kalau kau sedang dikendalikannya? Ya, mendengar apa dikatakan oleh si kampret ini sempat membuat nenek seksi ini ia pun terdiam sejenak sebelum ia berujar, Zaufan, kau yang telah membangkitkan kami dari keterpurukan, dan sekarang kau yang menghancurkan kami. Menara Huan Yu, kediaman kami yang telah berusia lebih dari 1000 tahun ini pada akhirnya akan hancur. Hal ini membuatku bingung, apakah benar keputusan yang telah aku ambil untuk beraliansi dengannya atau pilihanku itu adalah pilihan yang salah. Tapi yang jelas, ya, aku tahu kalau saat ini tidak ada gunanya berpikir seperti itu sekarang. Maka dari itu, nenek seksi ia pun melepaskan aura bertarungnya sembari ia berujar, "Karena kalian telah berniat untuk menghancurkan Menara Huan Yu, maka dari itu majulah kalian." Ujar si nenek seksi sembari melesat langsung ke arah para sampah-sampah itu. "Aku, Cubiju, aku akan melawan kalian," ujar si nenek seksi melesat ke arah kampret Lembah Yaoming itu. Sedangkan untuk si kampret, doi melepaskan teknik bertarung miliknya sembari berujar, "Nenek tua, aku sudah lama sekali mendengar rumor tentang yang kau miliki, Lady of Steel. Dan rumor yang kau miliki itu, kau sangat kuat, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu majulah kau dan tunjukkanlah kemampuanmu, nenek. Rasakanlah teknikku Demon Face."
Si kampret lembah Hyoming ia pun melepaskan teknik mematikan miliknya untuk dapat melahap nenek seksi yang melesat ke arah dirinya. Namun untuk nenek seksi melihat teknik lawannya yang datang, doi tiba-tiba saja melepaskan sebuah tongkat miliknya. Bersamaan dengan itu juga si nenek seksi ia pun melepaskan teknik lainnya lagi yang dapat melesat dengan sangat cepat langsung ke arah lawannya. Dan tiba-tiba saja nenek seksi telah ada di hadapan lawannya sembari melepaskan serangan yang tepat mengenai si kampret lembah Hyoming itu sebelum ia harus terhantam dengan sangat-sangat keras yang membuatnya harus tersungkur dengan darah yang mengalir keluar dari dalam mulutnya. Di mana kampret itu ia juga tahu kalau teknik yang digunakan oleh nenek ini adalah teknik tingkat atas khas milik Menara Huan Yu. Teknik tingkat tinggi Menara Huan Yu, Heavenly Austy Ice Palm. Kau sepertinya benar-benar sudah berlatih sangat keras hingga dapat menggunakan teknik tingkat atas itu dan membekukan teknik iblis milikku, nenek tua. Ya, kau sungguh layak dengan rumor yang kau miliki, Lady of Steel. Ya, aku mengagumimu. Ya, mendapatkan pujian itu. Di sini nenek seksi ia pun tidak besar kepala dan ia berujar, ya, tapi teknik iblis milikmu juga sangatlah kuat dan aku tidak bisa meremehkanmu. Dan jika saja aku tidak berlatih keras selama puluhan tahun, aku sedikit khawatir kalau aku bukanlah tandinganmu, Patriark Lembah Yu. Sedangkan di sisi lain saat ini seorang lainnya pun datang dan berujar, nenek tua, kau sudah tua namun kau tetap bahenol dan juga kuat tentunya. Bahkan Patriark Lembah Yu saja dia bukanlah tandinganmu. Ujar Patriark Istana Raja Obat yang kali ini dialah yang akan turun tangan untuk menyelesaikan permainan ini. Dan karena kau sudah mengalahkan Patriark Lembah Yu, bagaimana kalau kau sedikit menghiburku, Nenek Chu? Ujar Patriark Istana Raja Obat. Ya, melihat Patriark Lembah Yu yang telah terkapar dan kali ini giliran Patriark Istana Raja Obatlah yang akan turun ikut bertarung, membuat dua orang tetua milik Menara Huan Yu yaitu gadis pirang ini ia berujar, tidak tahu malu kau Yan Bagong. Kau memanfaatkan kesempatan untuk menyerang nenek di saat nenek sudah mulai kelelahan. Dasar orang tua yang tidak tahu malu. Namun menjawab ucapan dari gadis pirang, di sini Patriark Yang Bagong ia berujar, gadis kecil, sepertinya apa yang kau katakan itu sedikit ada kesalahan. Sembari melepaskan aura bertarungnya di sini, kampret Yan Bagong ia berujar, asal kau tahu, kami bertiga datang ke sini sebagai tim supaya apa? Ya, agar kami tidak perlu bertarung satu lawan satu dengan kalian. Dan bagaimana bisa kau katakan kalau aku tidak tahu malu, gadis kecil? Namun ya, kau lihat saat ini aku bersedia bertarung satu lawan satu dengan Nenek Cubiju daripada harus menyerangnya bersama-sama. Dan artinya apa? Ya, kalianlah yang mendapatkan keuntungan di situasi yang seperti ini, gadis kecil. Ujar si kampret Yan Bagong. Namun mendengar apa yang dikatakan oleh si kampret Yan Bagong, di sini nenek seksi ia berujar di dalam hati, kalau kau ingin membunuhku secara langsung, lantas buat apa kalian repot-repot berbicara seperti itu? Tapi ya, aku tahu saat ini aku harus mengulur waktu sampai mereka datang dan mengulur waktu agar korban di pihak kami tidak bertambah banyak. Karena itulah satu-satunya pilihan yang aku punya. Ujar si nenek sembari melepaskan aura bertarungnya kembali. Yan Bagong,
Majulah kau kampret, ujar si nenek itu yang membuat si kampret ini tertawa. Mendengar apa yang dikatakan oleh si nenek membuat si kampret ini tersenyum sebelum ia menatap dengan tatapan tajamnya dan melepaskan teknik racun 7 warnanya khas bendera Mbak Ragil yang langsung ia lepaskan ke arah si nenek. Dan untuk si nenek, ia pun langsung mengambil nafas ais miliknya untuk dapat melepaskan teknik lainnya lagi yang membuat kini nenek seksi ia pun bertransformasi membangun sebuah barrier es di tubuhnya sebelum melesat langsung ke arah lawannya, melesat langsung ke arah si kampret Yan Bagong yang telah bersiap melepaskan teknik racun miliknya. Namun di sini sebelum si nenek itu menghantam lawannya, di sini nenek seksi ia pun sedikit ternotis ketika tiba-tiba saja kaki dari salah seorang patriark lainnya tiba-tiba saja muncul tepat di hadapan wajahnya. Dan jelas dalam kondisi yang seperti itu membuat si nenek Chu ia pun sedikit terkejut dan tidak siap untuk terhantam dengan sangat keras. Walaupun serangan itu dapat ditahan, tapi tetap saja serangan itu terlalu cepat dan mendadak, dan itu membuat barrier yang dibangun oleh nenek harus hancur. Dan nenek Chu ia pun terhempas dengan sangat keras setelah ia terhantam dengan serangan kaki yang dilepaskan oleh lawannya. Dan itu jelas membuat nenek seksi Chu Biju ia harus tersungkur. Ya, mendapatkan serangan itu, di sini nenek Chu ia pun tahu kalau ini adalah teknik milik patriark hutan Harpy. Itu teknik empty cloud art. Liu Feng, kau. Ya, kau benar. Kau tahu nama teknik milikku, nenek Chu, ujar si kampret Liu Feng ini, patriark hutan Harpy. Si kampret Liu Feng ya sembari memamerkan kuda-kudanya, ia berujar, nenek, teknik empty cold art milik kami didasarkan dengan kecepatan untuk dapat membagi serangan menjadi pukulan untuk menghantam dan merobek tubuh bagian dalam dari target serangannya. Dan asal kau tahu, nenek, semakin tinggi tingkat kultivasi pengguna, maka akan semakin mengerikanlah efek yang akan kau terima. Dan teknik barrier es yang telah kau miliki itu tidak akan dapat melindungi dirimu. Dan itu jelas tidak akan pernah dapat menyelamatkan nyawamu. Di sini kampret Liu Feng ia juga berujar, aku tahu aku tidak terlalu berbakat, tapi ya aku telah berhasil melepaskan 20 pukulan kepada dirimu dalam satu serangan itu. Ujar si kampret Liu Feng yang membuat si nenek Chu ia terlihat tidak baik-baik saja setelah ia terkena serangan cepat dari kampret Liu Feng itu. Namun untuk dua gadis ini, mereka berujar, cih, dasar tidak tahu malu, berani-beraninya kau menyerang secara diam-diam. Apa kau pikir orang licik sepertimu itu layak untuk menjadi seorang patriark? Dasar sampah tak tahu malu, ujar gadis pirang dengan lantangnya setelah si kampret Liu Feng ia pun menyerang nenek Chu secara diam-diam. Sedangkan untuk Yan Bagong ia pun tertawa. Tidak. Bukankah aku telah katakan sebelumnya, kami berada di dalam satu tim yang sama, dan ini adalah 3 aliansi bangsawan agung. Meskipun kami menyerang bersama-sama, itu adalah hal yang normal, ya kan? Karena kami satu kesatuan. Dan seharusnya kau bersyukur karena kami berdua bekerja sama dengan baik. Bahkan kami saja juga belum sampai mengepung kalian dengan pasukan yang kami bawa. Dan aku pikir, apa salahnya dengan melakukan serangan ganda kami? Ujar si kampret Yan Bagong. Sedangkan untuk nenek Chu, ia pun tahu kalau mereka kini tidak di dalam kondisi yang menguntungkan, dan itu membuatnya berujar, bawa aku ke dalam kembali cepat. Mendengar nenek Chu akan kabur membuat kampret Liu Feng ia berujar, kau pikir kau bisa kabur dari kami? Tidak semudah itu, nenek tua. Di sini kampret Liu Feng ia juga berujar, semuanya dengarkan aku sekarang. Mereka saat ini tidak lagi memiliki seorang pemimpin, dan ini adalah saatnya yang tepat untuk dapat meratakan menara Huan Yu. Maka dari itu semuanya serang,
ujar si Kamar Li Feng yang membuat kini menara Huan Yu. Mereka diserang dari segala sisi oleh aliansi 3 bangsawan kampret itu. Sedangkan untuk Nenek Chu, ya mereka hanya dapat kabur mencoba kembali masuk ke dalam istana milik menara Huan Yu. Namun disergap dari berbagai macam sisi dan juga kalah jumlah tentu saja. Ini akan sangat sulit bagi menara Huan Yu untuk bertahan. Dan itu membuat 2 orang tetua dari menara Huan Yu lainnya, mereka berusaha untuk dapat menahan pergerakan dari para sampah-sampah itu. Ayo, kita harus dapat menghentikan mereka, ujar kedua tetua bohai ini. Namun sayangnya, 2 orang gadis-gadis ini tidaklah sebanding dengan 2 orang patriark yang membuat kedua gadis itu yang mencoba menahan 2 orang patriark harus berakhir dengan terluka parah, bahkan mungkin saja mati di tangan kedua patriark itu. Dan jelas pemandangan itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan bagi Nenek Chu. Dan jelas pemandangan yang mengerikan itu tidaklah dapat ditahan oleh Nenek Chu yang membuat dirinya berujar, "Berhenti, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak akan dapat bertahan lama dari hal ini. Tapi berbeda dengan kalian berdua. Kalian semua masih muda dan kalian adalah masa depan dari menara Huan Yu. Maka dari itu, cepatlah lari dan kau, Qian, kau akan mengambil alih posisiku sebagai patriark menara Huan Yu. Dan aku akan menahan pergerakan mereka," ujar Nenek Chu yang tidak bisa membiarkan menara Huan Yu harus hancur. Namun melihat Nenek Chu yang akan mencoba menahan pergerakan dari para sampah-sampah itu jelas tidak dapat diterima oleh gadis-gadis lainnya, dan itu jelas membuat Nenek Chu kesal. "Dasar gadis-gadis bodoh, cepat pergi dan selamatkanlah diri kalian. Saat bantuan tiba, kita akan memiliki kesempatan untuk selamat," ujar Nenek Chu yang meminta kepada gadis-gadis miliknya untuk segera mundur dari medan perang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, di sini Nenek Chu ia pun bersiap untuk bertarung sembari berujar, "Gadis-gadis bodoh, jaga diri kalian, karena masa depan menara Huan Yu ada di tangan kalian." Melihat Nenek Chu kembali bersiap untuk bertarung membuat kedua kamar ini tertawa. "Hahaha, Nenek Chu, kau terlalu baik memikirkan para gadis-gadismu itu, dan sebaiknya saat ini kau khawatirkanlah dirimu sendiri, Nenek. Hahaha, diam, Yan Bagong, Li Feng. Selama aku masih bernafas, aku tidak akan membiarkan kalian masuk ke dalam istanaku," ujar si nenek sembari melepaskan teknik miliknya, yaitu teknik pertahanan absolut miliknya, mencoba menahan serangan dari 2 orang patriark bangsawan agung. Dan itu membuat ledakan besar terjadi ketika serangan mereka saling beradu satu sama lain. Dan itu membuat Nenek Chu ia harus terluka parah, dan ia juga harus memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Dan jelas hal itu membuat mereka yang melihatnya sungguh benar-benar sangat-sangat shock. "Nenek!" Sedangkan untuk kamar Li Feng yang melihat Nenek Chu sakratul maut terduduk tepat di bawah kakinya membuatnya tertawa. Namun tiba-tiba saja ia pun ternotis karena ada sesuatu hal yang membuat dirinya harus mengambil jarak dari Nenek Chu, karena di sini kamar Li Feng ia merasakan niat membunuh yang sangat-sangat kuat. Ada niat membunuh yang sangat kuat dari Master Rana Radian Puncak. Dan ternyata niat membunuh itu bukan berasal dari aliansi Zaufan, tapi berasal dari 3 orang nenek tua yang tiba-tiba saja datang. Di mana salah seorang nenek tua ia berujar, "Cepat bawa tetua Chu kembali ke dalam menara dan berikanlah dia perawatan." Di mana salah seorang nenek lainnya ia juga berujar, "Dasar sekumpulan orang-orang rendahan, berani-beraninya kalian menyerang istana menara Huan Yu kami." Dikatakan kaum rendahan membuat si kamar Li Feng ia pun tertawa. "Dasar nenek-nenek sombong." Itu kata-kata yang benar-benar sangat-sangat sombong nenek tua. Si kamar Li Feng ia juga berujar, "Sekumpulan nenek-nenek tua. Jika bukan karena kebaikan hati keluarga kekaisaran dalam 1000 tahun terakhir ini, apakah kalian pikir kalian masih dapat bertahan hidup sampai detik ini? Dasar nenek tua. Dan jangan kalian pikir hanya karena kalian berada di ranah radian itu akan merubah segalanya.
itu tidaklah mungkin. Ujar si kampret Liweng. Karena selain kami, kau tahu pimpinan kami itu adalah gerbang kaisar. Ujar si kampret Liweng itu. Dan benar saja, ternyata tidak hanya istana Raja Obat dan juga lembah Yoming serta hutan Harpy yang datang. Karena di sini gerbang kaisar, ia juga mengirimkan pasukan terkuat miliknya. Tetua terkuat milik gerbang kaisar yaitu seorang pria yang berujar, kamilah orang-orang yang ada di balik penyerangan ini. Dan kalian harusnya tahu siapa aku. Ya, mendengar dan melihat sosok yang ada di balik semua ini membuat nenek tua itu ia sedikit shock karena ia tahu kalau ternyata sosok di balik penyerangan ini adalah gerbang kaisar yang langsung dipimpin oleh Wang Fu Fengli yang merupakan tetua terkuat milik gerbang kaisar. Ya, melihat kondisi yang tidak mungkin bagi Menara Huanyu untuk dapat bertahan, menahan serangan dari 4 keluarga bangsawan agung yang datang untuk menyerang, membuat ketiga nenek sakti itu ia berujar, saudari-saudariku, hari ini kita akan berjuang demi keadilan. Dan ya, nggak masalah, kita pernah hidup bersama dan kita akan mati bersama. Ini adalah akhir yang tepat untuk persahabatan kita, sambut nenek-nenek sakti ini. Ya, sedangkan untuk Wang Fu Fengli, ya pun yang melihat 3 orang nenek sakti itu yang ada di tempat ini membuatnya berujar, aku sudah lama mendengar rumor tentang kalian. Dan aku tahu wanita-wanita milik Menara Huanyu. Mereka adalah wanita-wanita yang memiliki kemauan yang sangat kuat dan juga tidak kalah dari seorang pria. Dan sekarang aku yang melihat reputasi kalian ternyata itu bukanlah sebuah rumor. Dan aku pikir kalian ini jauh lebih baik daripada beberapa orang pria yang haus akan kekuasaan. Maka dari itu, baiklah, aku akan memberikan kalian kesempatan untuk menyerangku sebanyak 3 kali sebagai tanda hormatku kepada kalian. Dan setelah 3 serangan itu, jangan salahkan aku karena kalian tahu aku terkenal sebagai orang yang tidak kenal ampun. Ujar dari Wang Fu Fengli itu. Ya, mendengar apa dikatakan oleh Wang Fu Fengli yang akan memberikan mereka kesempatan untuk menyerang, membuat nenek-nenek tua ini mereka berujar, baiklah, karena Anda telah berkata demikian, maka dari itu kami bertiga akan menerima tawaran itu dengan senang hati. Maka dari itu, kini ketiga nenek tua itu mereka mulai melakukan sebuah formasi unik, menyatukan kekuatan mereka dalam satu teknik seni bela diri. Dan itu sempat menotis Wang Fu Fengli. Apa? Seni bela diri gabungan? Ya, di sini Wang Fu Fengli ia pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya karena memang tiba-tiba saja muncul Ice Pinik tepat di hadapan mereka semua. Ice Pinik yang merupakan teknik tingkat atas dari teknik seni bela diri gabungan, dan itu jelas sangatlah berbahaya untuk mereka. Tapi tidak untuk Wang Fu Fengli sendiri, karena di sini ia masih dapat terlihat sangat tenang sembari berujar, aku tidak menyangka kalau kalian bertiga akan selaras satu sama lain dalam menggunakan teknik gabungan itu. Ini adalah pemandangan yang sangat langka untuk dapat dilihat. Dan aku sangat senang dapat melihat hal itu. Sedangkan untuk ketiga nenek tua itu, diam! Kau bisa mengatakan pujian itu nanti, dan sekarang kau harus menerima serangan kami. Ujar nenek-nenek itu sembari melepaskan teknik Ice Phoenix miliknya yang langsung melesat ke arah Wang Fu Fengli. Dan melihat serangan mematikan itu datang, di sini Wang Fu Fengli ia pun masih dapat terlihat santai. Bahkan di sini ia terlihat tersenyum menantikan serangan itu datang ke arah dirinya. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Dan sedikit bocoran, Wang Fu Fengli nanti dia tuh bertarungnya lawan Tuan Li Jintian. Dan untuk Yan Bagong dia akan melawan Tetua Yanson one by one. Dan nanti mereka yang terlalu fokus nggak sadar kalau ternyata nanti makam leluhur mereka dijarah oleh Zhao Fan sebelum Zhao Fan bertarung melawan Patriark Gerbang Kaisar. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.